43, 44 dengan saya. Oke. Masih ada 10 orang yang belum masuk nih. Hmm, tapi kita akan mulai saja ya. Oke, di layar sudah tampak ya halaman depan. Ariansyah, sudah ya? Oke, kita mulai saja. Hari ini 30 April, minggu ke berapa nih? 13 ya. Minggu depan masih ada kuliah, walaupun bahan mungkin habis hari ini karena saya lebih cepat. Tapi minggu depan kita bisa review beberapa topik yang menurut saya penting dan menurut Anda juga perlu dibahas ulang begitu ya. Tapi saya akan tunggu usulan juga nanti di Teams ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah yang sudah kita bahas tahun lalu, minggu lalu, yaitu persamaan diferensial linear orde 2. Jadi minggu lalu kita membahas kasus homogen. Nah, sekarang uh, kita akan melanjutkan dengan yang tak homogen, begitu. Bentar, ini muncul terus nih. Oke, dan bila sempat, harusnya sempat ya. Kita akan bahas juga penggunaan persamaan diferensial orde 2 sebagai wawasan. Ini tidak termasuk diujikan, tidak termasuk bahan ujian, tapi saya pikir bagus juga kalian tahu aplikasinya ya, penggunaan atau aplikasi. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen. Nanti ada istilah solusi khusus dan solusi umum sama seperti hari Rabu yang lalu ya. Hanya bedanya solusi khusus itu ditentukan setelah kita dapatkan solusi umum yang mencakup di dalamnya ada istilahnya solusi khusus juga. Jadi nanti kita lihat deh ya. Jadi solusi khusus ini istilahnya muncul 2 kali nih. Oke, ini persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen. Jadi di sini ada di ruas kanannya, mohon maaf, di ruas kanannya ada fungsi kx gitu ya. Nah, jadi kx ini entah apa, secara umum ya tentu bukan 0 ya. Jadi kalau 0 kan homogen. Jadi ini adalah fungsi kx. Bayangkan kx sama dengan x kuadrat atau kx sama dengan sin x, kx sama dengan e pangkat x seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jika YP adalah solusi khusus, jadi YP ini P di situ partikular sebetulnya mungkin terjemahannya solusi partikular gitu ya. Barangkali. Iya. Oke, jika YP adalah solusi partikular persamaan tak homogen di atas dan YH adalah solusi umum, ya saya kira memang ini mungkin lebih baik solusi partikular diserap aja ya. Partikular tuh solusi tertentu gitu ya. Solusi ya ada konotasi khusus juga gitu ya. Anyway,
nanti kita bahas contoh-contoh sehingga lebih jelas apa yang dimaksud. Kemudian memang kita punya solusi umum dari persamaan homogen. Maka solusi umum persamaan tak homogen di atas adalah YH tambah YP gitu ya. Nah, di dalamnya ini nanti ada konstanta C1 dan C2. Dua konstanta C1, C2 gitu ya. Yang nggak usah saya tulis ya, bisa A dan B atau C1 dan C2. Yang masih sembarang gitu ya. Nah, kalau kemudian kita punya syarat awal atau syarat batas, maka nanti kita bisa dapatkan solusi khusus. Nah, di situ yang saya maksud kenapa solusi khususnya 2 kali itu ya. Solusi umum juga di sini 2 kali, tapi saya kira yang pertama solusi umum untuk persamaan homogen, sedangkan yang kedua solusi umum untuk persamaan tak homogen. Jadi lengkap gitu ya, YH tambah YP. Tapi kemudian kalau ada syarat batas atau syarat awal, nanti kita bisa dapatkan solusi khusus yang memenuhi syarat awal atau syarat batas tersebut. Ya kalau ada tambahan di belakangnya seperti ini solusi khusus persamaan tak homogen. Kalau yang belakangan itu solusi khusus yang memenuhi syarat awal atau syarat batas gitu ya. Ya mungkin nggak apa-apa juga. Istilahnya sama solusi khusus ya. Nah sekarang masalahnya bagaimana mendapatkan YP ini ya. Udah di akhir semester kedua ikut kuliah daring. Itu kalau masuk langsung matikan. Atau sebelum masuk tuh settingnya matikan mikrofon ya. Kan join audio kan ada pertanyaan-pertanyaan. Anyway, nggak apa-apa. Nah, tidak selalu mudah mendapatkan solusi partikular atau solusi khusus YP tersebut, tergantung K-nya seberapa mudah atau seberapa rumit ya. Jadi yang kita bahas di sini juga hanya 3 kasus ini. Oh ya, tentu nanti ada kasus lainnya yang kita bahas dengan metode yang lain. Nah, sekarang ini metode yang kita bahas ini namanya metode koefisien tak tentu. Jadi untuk Kx polinom, jadi yang pertama Kx berupa polinom, itu relatif mudah, paling mudah barangkali ya. Maka YP juga polinom dan tentu polinomnya nanti kita cari ya. Tapi ini prinsip gitu ya. Jadi kalau Kx-nya polinom, YP-nya juga polinom. Kalau orde Kx diketahui, orde YP bisa ditentukan juga gitu ya. Yang kedua, jika Kx fungsi eksponensial, pangkat gitu ya, dengan skala di depannya, dengan faktor skala di depannya. Maka YP juga fungsi eksponensial dengan faktor pengali di depannya. Begitu. Nah, yang ketiga, jika Kx trigonometri khususnya kombinasi linear dari cos dan sin, maka YP juga gitu ya. Maka YP juga. Oke. Nah, tentunya tugas kita nanti adalah seperti kasus 3 ini
mencari A dan B-nya berapa gitu ya. Jadi di sini A, B, dan R diketahui gitu ya. Tentu KX itu diketahui. Di sini nanti A dan B ini dicari gitu ya. R-nya tentu masih sama. Gitu. Nah, karena itulah nama metode ini metode koefisien tak tentu. Jadi kita tinggal mencari koefisiennya setelah menetapkan, oh ini YP-nya harus kombinasi linear dari cos dan sin juga gitu ya. Maka tugas kita berikutnya adalah mencari koefisien yang tepat. Oke, kita lihat beberapa contoh ya. Oke, contoh pertama. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial ini. Oke, di sini KX-nya sama dengan X. Nah, Anda jangan lupa untuk mendapatkan persamaan, mendapatkan solusi dari persamaan homogennya. Ya, solusi persamaan homogennya. Dan itu jangan lama-lama gitu ya. Jangan pakai lama gitu ya bahasa gaulnya gitu. Ini kan persamaan karakteristiknya apa? R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0. Kita sudah bahas hari Rabu yang lalu ya. Jadi R-nya sama dengan 2 atau 3 ya. R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3. Jadi solusi homogennya itu. Nah, tapi Pak kan ruas kanan bukan 0. Iya, solusi homogen itu tetap akan menjadi bagian dari solusi karena X itu kan sama dengan 0 tambah X gitu ya. Jadi 0 tuh ada di situ gitu ya. Dan ingat kalau Y1 solusi, Y2 solusi, maka Y1 tambah Y2 solusi. Jadi ini ibaratnya kita sudah mendapatkan solusi Y1 kalau ruas kanannya 0. Nanti ruas kanannya X, nah itu kita cari solusinya. Ya di sini Y1 tuh YH, Y2 tuh YP gitu ya. Nah, untuk mencari solusi partikular, solusi tak homogennya, misalkan YP sama dengan AX plus B. Nah, kenapa? Karena ruas kanannya juga polinom. Ruas kanan polinom, maka YP polinom juga. Tadi prinsipnya udah dijelaskan. Mungkin saya tambahkan penjelasannya. Nggak mungkin lah trigonometri diturunkan sekali, dua kali, dihitung sekian kali, kombinasi linearnya tiba-tiba jadi polinom, ya kan? Tidak mungkin juga fungsi eksponensial turunkan sekali, dua kali, lalu kita hitung kombinasi linearnya jadi polinom. Nggak mungkin, gitu ya. Jadi, ya YP harus polinom lagi. Pertanyaan kedua, kenapa orde 1? Ya kalau orde 7 gitu ya, percuma juga. Nanti koefisien turunan ketujuhnya pasti 0. Karena diturunkan sekali, turunkan dua kali, nanti masih ada pangkat 5. Lah ruas kanannya cuma pangkat 1 gitu ya. Jadi nggak mungkin. Nah, kalau kuadratik kenapa nggak mungkin? Kalau kuadratik turunkan sekali kan jadi pangkat 1. Ya tapi di sini ada 6Y. Ya, ada 6Y. Kalau Y-nya mengandung suku kuadratnya akan ada di 6Y itu. Ya koefisiennya harus 0 gitu, suku kuadratiknya itu uh, akan memiliki koefisien 0, percuma juga gitu ya. Itu ya, jelas ya. Oke, jadi sekarang tugas kita mencari berapa A dan B-nya. Jadi A dan B-nya berapa gitu ya. Nah, kita substitusikan, turunan pertamanya sama dengan A, turunan keduanya sama dengan 0. Substitusikan, ya, substitusikan, kita dapat ini. Oke?
min 5A ini dari min 5Y aksen, min 5Y aksen, ini 6 kali Y. Jadi turunan kedua aja di situ udah jadi 0 ya. Nah, kalau begitu, di sini akan ada dua persamaan. 6A sama dengan, ya, atau udah saya tulis di sini. Jadi 6A sama dengan 1, min 5A tambah 6B sama dengan 0. Dari mana sih itu? Mungkin saya tulis. Ya dari persamaan yang saya contreng itu, tapi saya bisa tuliskan lagi ini sama dengan 6AX tambah min 5A tambah 6B gitu ya. Sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Sama dengan apa, Raymond? Sama dengan X. Jadi, berikutnya yang dilakukan adalah menyamakan koefisien, ya kan? Jadi, 6A mestilah sama dengan 1. Min 5A tambah 6B, suku konstantanya mestilah sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita dapatkan A sama dengan 1/6, B sama dengan 5/36. Nah, lalu kita ini apa? YH tambah YP gitu ya. YH tambah YP itu. Oke, ini ingat ini YH tambah YP. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, Raymond? Jelas? Oke. Jadi cari dulu solusi homogen, jangan pakai lama gitu ya. Lalu solusi khususnya dengan metode koefisien tak tentu. Dengan prinsip tadi ya. Sekarang kita boleh ke sini. Jadi kita kelompokkan yang mengandung X, koefisiennya 6A kan? Lalu yang suku konstantanya min 5A dan 6B. Jadi min 5A tambah 6B. Begitu. Betul, betul. Jadi ini kan nanti dari sini kan ruas kanan itu kayak 1X tambah 0 kan? Ya. Jadi yang mengandung X sama koefisiennya harus sama. 6A di sini 1 gitu kan, di kanan sama dengan 1 gitu kan. Sementara konstantanya di kiri min 5A tambah 6B, di kanan sama dengan apa? Sama dengan 0 gitu. Gitu. Oke? Mungkin contoh ini saya ruas kanannya X ya. Bayangkan ruas kanannya bukan X, tapi 3X tambah 2 gitu. Kebayang nggak 3X tambah 2? Maka nanti 6A sama dengan 3. Min 5A tambah 6B sama dengan 2 gitu ya. Ya, barusan siapa yang bertanya? Saya nggak lihat wajah. Winnie ya, Winnie. Jadi bayangkan kalau ruas kanannya diganti 3X tambah 2 gitu. Maka nanti 6A sama dengan 3, min 5A tambah 6B sama dengan 2 gitu ya. Gitu ya. Istilahnya menyamakan koefisien. Samakan koefisien ya. Samakan koefisien. Oke? Nah, di ruas kanan tuh koefisiennya 1 dan 0. Jadinya 6A sama dengan 1, min 5A tambah 6B sama dengan 0. Gitu. Oke.
Bisa juga cara lain seperti integral fungsi rasional, ingat nggak? Substitusikan X sama dengan 0 gitu ya. Substitusikan X sama dengan 1 gitu ya. Boleh juga. Tapi jadi sistem persamaan linear dalam A dan B. Sama aja. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh 2. Tentukan solusi umum dari ini. Nah, sekarang ruas kanannya E pangkat X. Solusi persamaan homogennya seperti tadi saya anggap kalian sudah ini ya, sudah bisa di luar kepala gitu. Ini kan R kuadrat min 4. R tambah 4 sama dengan 0. Ini R-nya sama dengan 2 akar kembar gitu ya. Akar kembar. Nah, kalau akar kembar solusinya seperti itu tuh. Nah, untuk mencari solusi khususnya, misalkan YP sama dengan apa nih? Sama dengan apa? Siapa? Hasna. Tadi prinsip umumnya yang kedua itu, ingat gak? Aduh, bagus sekali Hasna. Terima kasih. Ya, jadi YP sama dengan A kali E pangkat X. Lalu tugas kita adalah mencari A itu gitu ya. Jadi mencari A tersebut kita substitusikan YP aksen YP sama dengan AE pangkat X, YP aksen sama dengan apa? AE pangkat X juga. Terlalu mudah ini ya. YP turunan kedua sama dengan apa? AE kali A kali E pangkat X juga. Ya ini contohnya terlalu mudah. Tapi nggak apa-apa ya. Kepersamaan diferensial di atas. Kita dapatkan apa? A kali E pangkat X mungkin A min 4A tambah 4A sama dengan E pangkat X. E pangkat X-nya coret. Min 4A tambah 4A habis. Ini contohnya terlalu mudah. Jadi A sama dengan berapa dong? Berapa A-nya? Sama dengan 1. Nah, jadi YP sama dengan E pangkat X. Dan solusi umumnya solusi umum persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan YH tambah YP berarti C1 E pangkat 2X tambah C2 ada X E pangkat 2X tambah E pangkat X. Nah, contoh berikutnya saya akan beri yang agak bikin kita mikir dikit. Kalau ini jelas ya. Berikutnya ini. Coba kalian kotret. Sekarang 7:27. Mungkin 2-3 menitan ya. Coba dikotret. Yang nonton di YouTube boleh ikut ngotret juga ya. Coba saya cek.
1 menit lagi. Apa ya YP-nya? Sambil ngotret, mungkin udah ada yang dapat hasilnya atau buntu atau salah itu atau masih mikir. Oke, saya tanya dulu deh. Ah, siapa ya? Fauzia. Fauzia ada? Oke. Anda misalkan apa YP-nya? Ayo, misalkan apa? Prinsip Fauzia. Misalkan, loh, Fauzia terlempar apa? Bukan. Tentu prinsip umumnya itu, tapi yang sudah ngotret, kalau pemisalannya itu dapat A-nya berapa? Raiman, pemisalannya apa? Oh, iya, tapi coba kita lihat ya, Raiman mungkin salah kamu. Kalau YP sama dengan A kali E pangkat 2X. Oke, YP aksen sama dengan apa, Raiman? YP double aksen. Kalau kemudian disubstitusikan, YP double aksen min 5 YP aksen plus 6 YP sama dengan apa itu? 1 dikurang 10 ditambah 24. Salah. Iya, ini kebalik kamu Raymond. Saya ngikuti Raymond nih. De. Ini kan YP double aksennya 4. 4. Tadi siapa yang ngoreksi? Ini kan 4. Ya, ini kali A semua. Kali E pangkat 2X juga. 4 dikurangi berapa? Kurangi 10 tambah 6. Jadi berapa ini? 0. Nah, terus kalau 0 bagaimana bisa sama dengan ruas kanan nanti? Ini harus sama dengan ini. Berapa A-nya? Nah, itu ya. Jadi di sini eh, metode atau di sini trial pertama ya, percobaan ini atau pemisalan ini gagal gitu ya. Jadi pemisalan ini gagal. Pemisalan ini gagal. Wah, kalau gagal tadi prinsipnya salah dong. Ya nggak gitu. Kan kita juga belajar dari kasus akar kembar. Ya, dari kasus akar kembar. Jadi, dari kasus akar kembar itu kalau gagal atau kita mencari yang lain, maka kita sekarang coba YP sama dengan A kali X E pangkat 2X. Jadi ada X-nya. Betul itu Raymond. Harusnya sejak awal juga nyadar itu. Kenapa?
Kenapa harus nyadar sejak awal? Ya kalau nggak ngitung dulu ya nggak tahu dong Pak. Harusnya tahu. Itu kan ini kan sama aja gitu loh. Ya nggak, Raymond? Artinya ini tuh solusi homogen gitu loh. Itu penjelasannya. Jadi kalau solusi homogen ya pasti jadi nol, nggak akan jadi E pangkat 2x. Kan kita ingin jadi E pangkat 2x. Nah, kita coba YP ini. YP aksen sekarang A kali E pangkat 2x tambah 2ax E pangkat 2x gitu ya. YP double aksen turunan keduanya 2 2A 2A. Jadi akan 4A. Ini udah saya tambahkan ya. Yang ruas kanan tinggal apa namanya? 2AX jadi 4AX. Oke, ruas kanan tuh turunannya ada 2 kan? 2A E pangkat 2 2A E pangkat 2X itu sudah digabungkan di sini. Kemudian 2X kali 2 E pangkat 2X jadi 4AX. Nah, sekarang kita substitusikan min 5YP aksen plus 6YP ini jadi sama dengan yang mengandung X E pangkat 2X apa aja? 4A 4A dari YP aksen min 5 kali 2A jadi min 10A dari YP 6A. Ya ini 0. Ya syukurlah 0. Kalau nggak 0 gawat. Karena ini X kali E pangkat 2. X di kanan nggak ada ya. Nah, sementara yang E pangkat 2X dari YP dari turunan kedua ada 4A. Dari turunan pertama 5 kali min 5 kali A. Lalu tambah nggak ada ya, tambah 0 ya. Tambah 0. Gitu. Oke. Nah, ini harus sama dengan E pangkat 2X. Jadi A sama dengan berapa tuh? Wah, Yudi. Kok itu ruas kanan tuh apa sih? Samakan dulu Winnie tadi kan nanya. Ini sama dengan E pangkat 2X gitu kan. Ruas kanan nih, ruas kanan. Jadi A sama dengan gitu. Nah gitu. Jadi A sama dengan minus 1. Duh ini maaf ya. A sama dengan minus 1. Oke. Nah kalau A min 1 berarti solusinya YP sama dengan min X E pangkat 2X. Sehingga Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 3X min X E pangkat 2X. Itu solusi umumnya. Oke? Ada pertanyaan? Gimana Winnie? Jelas Winnie? Oke.
Kalau kamu mau nyoba sekalian aja AX pangkat 7 gitu. Kenapa kuadrat sih, Evel? Gitu loh. Kita kan dari koefisien, dari A saja, ya naik satu aja dulu gitu loh. Kalau gagal baru kuadrat. Lah ini udah berhasil kok, ya? Betul. Iya, tapi nggak langsung kuadrat. Nggak ada alasannya kamu langsung kuadrat. Nah, kecuali si solusi homogennya sudah ada X, pangkat 2X juga gitu loh. Dan itu mungkin kan kalau akar kembar kan? Itu. Jadi pertanyaan kamu itu, Pak, kalau akar kembar gimana kalau itu kalau X, pangkat 2X-nya sudah solusi homogen, nah baru kuadrat. Terus kamu jangan nanya, Pak, kenapa nggak pangkat 3 gitu ya? Kamu ngejar terus. Kuadrat, pasti kuadrat berhasil udah, itu nggak mungkin enggak gitu. Karena ininya cuma naik satu aja, ya. Oke ya. Nah, ini nanti ada yang seperti itu, Evel nomor 3, ya. Kamu coba nomor 3. Ini coba deh. Kok yang kos belum ya? Sebentar, kelewat nih. Yang kos kemana ya? Kebuang ya? Oh loh, yang kos kebuang. Sebentar. Eh, slide-nya ada yang kebuang satu nih. Kita coba satu ya. Oke, atau kita cobanya di sini aja. Sebentar, tapi. Tuh, ini saya minta slide kosong. Oke, kita kerjakan di sini ya. Ini soal nomor 2 tadi. Soal 2 ya. Apa itu? Y double aksen, Y double aksen, min 4 Y aksen, tambah 5Y sama dengan cos X. Itu ya. Oke. Nah, ini oke, udah tampak di layar? Udah. Solusi homogennya apa nih? Cepet aja. Coba Putri. Solusi homogennya apa? Ada Putri kan di sini ya namanya? Halo? Rina ya? Halo? Apa suara saya putus? Solusi homogennya apa? C1 pangkat ini akarnya apa nih? R-nya apa? Min 5 plus 1 ya. Jadi itu R plus 5, R min 1 sama dengan 0 atau sebaliknya? Ini yang min, itu yang plus. Berarti berarti R-nya 5. Ya, jadi 5X min X gitu ya. Oke. Tuh, Bu. Salah ini. Iya. Iya, salah. Salah ini. Ini mungkin salah soal atau gimana? Sebentar. Iya, iya, iya. Salah. Oke. Salah, salah. Mungkin saya salah tanda ini jadinya. Gawat itu kalau seperti itu.
Solusi homogennya juga mengandung cos X nanti. Atau enggak? Enggak. Berapa R-nya? R kuadrat min 4R plus 5 sama dengan 0. Ini kan R min 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan 2 plus minus I ya. Karena satunya dibawa ke kanan jadi min 1 gitu ya. Oke. Berarti C1 salah. Duh, gara-gara salah jadi salah terus nih. Rena, hati-hati di sini tadi saya pangkat 2x lalu kita pakai A aja, A cos X tambah B sin X gitu ya. Konsisten deh pakai konstanta C1 C2 ya. Gitu ya Evel ya. C1 C2 sin X. Oke. Tulisan saya jadi jelek ya. Gak apa-apa. Sekarang misal YP sama dengan, nah YP-nya apa? Kalau ruas kanan cos, YP bukan cuman cos, tapi juga ada sin. Kenapa? Karena sin kan bisa jadi turunannya cos kan? Bukan bisa jadi, sin kan turunannya cos. Jadi kombinasi cos dan sin ini bisa jadi cos saja turunannya nanti ya. Kita lihat YP aksen jadi apa nih? B cos X min A sin X ya. Yang ini ke sini, yang itu ke situ ya. Lalu turunan kedua min A cos X min B sin X. Nah, sekarang kalau kita substitusikan semuanya, kita kumpulkan yang mengandung cos X, ini kepersamaan diferensial ya, kepersamaan diferensial. Kita kumpulkan yang mengandung sin X, nanti ruas kanan harus sama dengan cos X. Yang mengandung cos X itu min A dari YP aksen, kemudian min 4 kali B, min ya, kok min tapi saya nulisnya plus. Ngomongnya min tapi nulisnya plus. Min A, min 4B, begitu ya. Tambah 5A, betul? Lalu sin X-nya berapa? Min B. Min 4 kali min A jadi 4A. Tambah 5 kali B. Gitu ya. Nah, ini Winnie. Samakan koefisien lagi Winnie. Ya. Jadi di sini kalau kita samakan koefisien, sebentar. Min A tambah 5A itu berapa? 4A. Jadi ini 4A min 4B. Itu koefisien cos X. Ini harus sama dengan berapa, Winnie? Betul. Lalu itu 4B. 4A tambah 4B. Harus sama dengan berapa 4A tambah 4B? Yang ini nih. Yang kedua. Gitu. Ya, karena di kanan nggak ada sin kan? Jadi berapa A dan B? Kelihatan tuh. Kalau dijumlahkan, B-nya hapus, 8A sama dengan 1. A sama dengan 1/8 ya. A sama dengan 1/8, dan B sama dengan minus 1/8.
Nah, dengan demikian, YP sama dengan 1/8 cos X min 1/8 sin X. Dan kemudian solusi umumnya YH tambah YP. Ya. Tadi E pangkat 2X, C1 cos X, tambah C2 sin X, tambah 1/8 cos X, min 1/8 sin X. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, soal nomor, ini soal 2. Soal yang tadi saya kotakin, itu nomor 3, Anda coba. 1, 3, dan 4 Anda coba ya. Saya balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, ini nanti bisa dilihat lagi di video. Jadi ini sudah, nomor 2 sudah. Nomor 3 ini hati-hati, tapi petunjuknya udah diberikan oleh Eiffel tadi. Nomor 1 ada syarat. Jadi ini untuk menentukan C1 dan C2 ini ya. Dipakai untuk menentukan koefisien yang ada pada solusi umum. Jadi kita dapatkan nanti solusi khusus. Solusi khusus bukan YP, tapi solusi khusus yang memenuhi syarat awal. Ini. Nah, kalau nomor 4, ini ada 2. Nah, ini nanti YP1, ini nanti YP2 gitu. 1. Indeksnya mungkin bukan di situ. Mungkin indeksnya gimana ya? Mungkin pakai koma ya. YP1, YP2. Jelas nggak, Eval? Jadi dikerjakan terpisah gitu ya. Pertama misalkan YP1, kedua misalkan YP2. Nah, yang YP1 tentu nomor 3, soal nomor 3. Jadi udah. Tapi kalau ini soal lain, prinsipnya begitu. Oke. Ini sudah tadi kan? Ya ampun, saya kenapa muter-muter ya? Oh, ini saya salah pencet kursor. Saya kebalik. Ini ada metode lagi, namanya metode variasi parameter. Ya. Nah, kalau KX-nya bukan seperti tadi, gimana? Nah, namanya metode variasi parameter. Di sini kita berangkat dari solusi homogen. Misal U1 dan U2 solusi homogen. Lalu kita misalkan solusi tak homogennya itu berbentuk seperti ini. Jadi biasanya di situ konstanta. Biasanya di sini konstanta. Tapi sekarang kita jadikan fungsi dari X. Nah, metode variasi parameter berangkat dari situ. Nanti ini tidak cukup waktunya untuk menjelaskan. Nanti kita peroleh syarat tambahannya ini. Jadi tentu saja tidak sembarang fungsi C1 dan C2. Tapi C1 dan C2 yang memenuhi ini. Nah, kalau kita dapatkan, maka solusi umum dari persamaan itu akan diperoleh. Contoh, kita punya ini. Jadi ini sekarang ruas kanannya sekant. Solusi homogennya itu
Di sini R kuadrat tambah 1 sama dengan 0, jadi R sama dengan plus minus I ya. Kompleks. Jadi solusinya C1 cos X tambah C2 sin X. Nah, dengan metode variasi parameter, kita misalkan ini. Jadi C1, C2. Dengan C1 dan C2 memenuhi ini. Ini perlu kita selesaikan. Pakai eliminasi. Ya, ini caranya bisa substitusi atau eliminasi. Itu akan menghasilkan ini ya, jadi metode. Oke? Harus kalian cek ulang nanti. Nah, tentu ini belum selesai. C1 apa? Kalau gitu. C1 integral minus tangan yang sama dengan ln cos. Sementara C2 integral dari 1 yang sama dengan X. Lupakan konstantanya. Sebetulnya kita bisa tuliskan juga, tapi di sini kita sedang mencari sebuah solusi khusus. Bukan konstanta. Karena kalau konstanta nanti masuk ke solusi homogen, ya. Jadi solusi khususnya ini. Karena itu solusi umumnya. Nah, sebetulnya kalau kita ikutkan konstantanya itu ya jadi sekaligus dengan solusi homogen sih gitu ya. Jadi yang C1 cos X tambah C2 sin X itu kan kalau dipisahkan C1 cos X tambah C2 sin X ini kan solusi homogen. Begitu. Mungkin saya terlalu cepat, saya ulang lagi ya, tapi hanya menayangkan. Jadi, pertama kita dapatkan solusi homogen. Setelah itu kita misalkan solusinya itu berbentuk seperti itu. Dengan C1 dan C2 fungsi dari X. Dan keduanya memenuhi dua persamaan ini. Jadi ini mau nggak mau harus agak dihafal sih ya. Rumus umumnya saya akan mundur satu slide. Ini gitu ya. Jadi kotak ini mau nggak mau harus agak dihafal. C1 aksen kali U1 tambah C2 aksen kali U2 sama dengan 0. Sementara yang di bawah C1 aksen kali U1 aksen tambah C2 aksen kali U2 aksen sama dengan KX. Sebetulnya ini bisa juga dalam bentuk matriks mungkin lebih mudah sih. Dalam bentuk matriks lebih mudah. Menghafalnya jadi enak. Gitu ya. Betul nggak, Raymond? Gitu ya. Oke. Nah, dari dua persamaan itu, kalian masih harus mengerjakan ini nih, metode eliminasi. Ya, eliminasi yang harus dieliminasi cos atau sin gitu ya, supaya dapat C1 aksen dan C2 aksen. Ya, di sini kita kalikan persamaan pertama dengan misalnya dengan cos, ya kalikan persamaan kedua dengan sin, lalu jumlahkan atau selisih. Hitung selisihnya, maka C2 aksen habis gitu ya. Nanti yang di kiri C1 aksen cos kuadrat dikurangi C1 aksen sin kuadrat. Jadi C1 aksen. Ruas kiri jadi C1 aksen, sementara ruas kanan tadi dikali cos, sekan dikali cos kan. Sekan dikali sin, yang persamaan kedua dikali sin. Jadi tangan. Gitu ya. Jadi tangan. Lalu kita selisih jadi minus tangan gitu ya. Bisalah kalian dapatkan ini dan juga C2 aksen nanti sama dengan 1. Oke ya.
Saya akan jeda. Ini eh, ada contoh lain, mungkin ini latihan aja eh, di rumah gitu ya. Kan kalian di rumah ya, nggak kemana-mana. Saya jeda dulu 3 menit atau 2 menit mungkin. Lalu nanti saya lanjutkan dengan aplikasi. Atau saya beri